Mbah? Mbah? Ayo silakan duduk. Ya, oke Mbah. Apa yang kamu inginkan? Saya mau pekerjaan suami saya sukses dan naik jabatan, Mbah. Suruh suamimu minum air ini sebelum berangkat kerja. Tapi ingat, ada pantangannya. Apa pantangannya, Mbah? Pastikan suami kamu tidak minum kopi hitam pahit. Mas, sayang. Nih, kamu minum air putih dulu, oke? Kan habis makan aku, udah pasti habis minum. Gak apa-apa kan, gak ada salahnya minum lagi. Takutnya kamu udah hidrasi. Demi kamu lo ini. Iya dong. Ya Mas, sayang. Oke. Habis. Iya, good. Mas, jangan lupa nanti. Anak papa yang cantik. Mas, nanti pokoknya jangan sampai kamu minum kopi. Takutnya kamu sakit lambung, oke? Terus lo. Oke, kalau berangkat dulu ya. Iya, Oke ya. Aku berangkat ya. semangat kerjanya ya Mas. Terus hati-hati di jalan. Aku berangkat dulu ya. Nih, jangan lupa dihabisin bekalnya. Ya udah, kamu di rumah baik-baik ya. Aku berangkat dulu. Hati-hati. Bapak berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, aku berangkat ya sayang. Hati-hati. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi enggak? Jangan lupa berkas itu ya. Siap. Ya. Sayang, sini. Sini. Pagi Mbak Diana, Raya. Pagi, Firda. Ya ampun, padahal bisa loh suami kamu kalau misalnya mau nebeng sama suami aku. Nggak apa-apa Mbak, makasih. Kita kan udah banyak ngerepotin, udah banyak dibantu sama Mbak dan Mas Rudi. Alhamdulillah Mas Wingga juga dapat kerjaan sekarang juga berkat Mas Rudi kan. Iya. Mbak, Aini. Mbak, ini pesanannya dari Ibu ya. Oh iya, ya Afi ya. Yang mana? Maaf ya, semuanya pesanan Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ini. Iya? Tolong titip pesan ke ibu dong. Aku juga mau pesen kayak gini, tapi porsinya double. Sama jangan pakai kacang, soalnya anak aku alergi kacang. Oh iya, bisa kan ntar aku note ke Ibu. Hai Raya, mau berangkat sekolah ya? Manis. Yayan coming. Selamat pagi semuanya. Tumben-tumbenan sih pagi-pagi udah pada amprokan di mari. Ada anak cakep, botoh. Kok diperhatiin mungkin Ari, mungkin gede, mungkin cakep aja sih. Firda, lu kagak kepengenan apa kayak Diana? Punya momongan, kan bisa buat teman, ya kan? Tapi lu mapan beda sama Diana. Diana mah enak, biar kata dia nggak kerja. Suaminya embos di kantor. Lu tahu kagak? Diana juga abis ganti mobil baru. Mama, Apa sayang? aku lapar. Oh, oke.
Oke, kalau gitu saya naik dulu ya, soalnya mau bikin sarapan, mau bekelin biasa anak kecil. Oh ya, ini tolong jangan sampai lupa bilang sama ibu ya pesanan aku. Jangan pakai kacang, anak aku alergi. Iya. Permisi. Iya, Mari. Iya, Mbak. Kalau gitu, Yayan juga mau belanja dulu keburu siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, sabar ya. Nggak apa-apa ini. Makasih ya. Ya udah Mbak kalau gitu. Aini permisi berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak. Hati-hati. Pak Rudi, Iya. ini coklat hangatnya buat Pak Rudi. Lagi nggak boleh ngopi kan? Seperti biasa, saya kopi hitam tanpa gula. Wah, kebetulan banget nih. Lagi butuh yang hangat-hangat. Pas kalau gitu saya bawain. Pingga, kamu kan adalah staf aku yang paling aku percaya. Maaf Pak Rudi, kopinya ketuker ya? Sesekali nggak apa-apa kan? Baik Pak. Pingga, Oh iya Pak. budget proyek itu kamu markup dan angkanya sesuai dengan yang ada di dalam berkas itu. Tenang aja, buat kamu kebagian kok. Maaf Pak, saya sepertinya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa bohong, apalagi kalau harus mencuri uang dari perusahaan. Emang kamu nggak mau uang? Hah? Kamu mau dong datang ke rumah, bawa uang yang banyak buat istri kamu, ya kan? Kamu bisa beli semua keperluan kamu dengan uang itu. Tolongilah, Wingga. Tapi sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya pasti bantu apapun. Asalkan tetap di jalan yang benar Pak. Saya tidak berani ambil risiko. Maaf Pak, saya harus ngerjain kerjaan yang lain dulu Pak. Ini hasil apresial kamu. Sangat jauh dari target. Entah kenapa penjualan tinggi, tapi revenue kita tidak sebanding. Bisa jadi ini ada kesalahan perhitungan di lapangan, Pak. Nanti saya cek lagi. Direksi sepakat. Kamu tidak kompeten untuk posisi kamu sekarang. Kami butuh orang yang bisa diandalkan untuk meningkatkan revenue. Dan direksi sepakat. Kamu akan digantikan posisinya. Gak bisa begitu dong, Pak. Saya nggak terima ini semuanya, Pak. Saya udah kerja di sini begitu lama, Pak. Iya, saya mengerti. Saya sangat menghargai kerja kamu selama ini. Kamu akan saya pindahkan kantor cabang. Dengan jabatan sebagai staf biasa. Gak bisa, Pak. Saya nggak terima, Pak. Kamu pilih dipecat atau masih mau bekerja di sini? Posisi kamu akan digantikan dengan Wingga. Karena performa Wingga
sangat baik selama ini. Sial. Apa jangan-jangan Wingga ngadu ke bos ya? Kok bisa sih mas? Padahal kamu yang masukin dia ke kantor kamu. Kamu minum kopi ya? Iya. Iya. Ya ampun mas, kenapa sih kamu gak bisa dengerin omongan aku? Aku udah bilang jangan minum kopi. Ya, Wingga tadi beliin aku 2 cup kopi sama coklat. Aku maunya coklat dan akhirnya ketukar di situ. Aku minum kopinya Wingga. Wingga? Iya. Kamu ngapain malam di sini? Kayak di dalam rumah aja. Tadi aku habis ngasih paket ke kurir. Oh. Kamu beneran naik jabatan? Iya, alhamdulillah naik jabatan. Alhamdulillah ya Allah. Aku pas dengar kabar dari kamu tadi tuh rasanya kayak mimpi. Aku seneng banget mas akhirnya ya. Bersyukur ya. Selamat ya mas. Tapi aku jadi nggak enak sama Mas Rudi. Apalagi mobil yang biasa Mas Rudi kendarain ini sekarang diserahin ke aku sayang. Tapi kamu nggak boleh nyalahin diri sendiri gini ya mas. Bos kamu juga kan pasti punya alasan sendiri kenapa bisa kasih kamu promosi jabatan. Ya. Ya, mungkin sudah jalannya. Wingga, Firda, sini om. Sini. Ya Allah. Mbak. Hei. Kalian berdua ini bener-bener kacang lupa sama kulitnya. Kalian lupa? Hah? Kalian bisa hidup enak gini karena siapa? Karena Mas Rudi. Apa balasan kalian? Hah? Mbak tenang dulu ya. Mas Wingga itu nggak ada maksud jahat ke Mas Rudi. Kan Mas Wingga juga nggak tahu kalau akan seperti ini, Mbak. Alasan kalian. Sabar. Kita pulang nih. Yuk. Posisi kamu akan digantikan dengan Wingga. Karena performa Wingga sangat baik selama ini. Semua gara-gara lu tuh. Ya Allah, ada tontonan gratis. Seru banget. Kalau ada babang ganteng mah udah kelar masalah. Tetangga adalah saudara terdekat kita. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa menjaga silaturahmi yang baik dengan tetangga. Mereka bukan tetangga saya. Ayo mas. Mas Idan, terima kasih ya. Udah menolong kami berdua. Ini harus pintar ya. Iya. Mama, masakannya harus enak dong hari ini. Tenang aja pak. Berangkat dulu ya. Ya. Enak ya. Aduh. Tadi bapaknya. Hati-hati ya mas. Aku berangkat dulu sayang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Hati-hati ya mas. Oke. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya sayang. Mbak Diana. Mbak. Ini ada sedikit kue buat Mbak Diana sama Raya. Mohon diterima ya Mbak. Sebagai permintaan maaf saya atas kesalahpahaman semalam. Minta maaf dengan ngasih kue kayak begini. Gak. Kamu itu udah ngerusak ya, ngerusak masa depan saya dan suami saya. Main dukun ya? Main dukun kan? Biar bisa ngerebut jabatan suami saya. Astagfirullahaladzim Mbak. Saya sama Mas Wingga nggak ada main dukun sama sekali Mbak. Alah. Buktinya udah jelas. Ayo nak.
Capek jalan kaki, pengen naik mobil. Kayak sayang, sabar ya. Nanti papa beli mobil baru. Sekarang kita sabar dulu, oke? Ini semua gara-gara si Wingga dan si Firda. Woi, Diana. Lu mau nganterin anak lu sekolah? Iya ibu-ibu. Kok pucet banget muka anak lu? Iya, asmanya lagi kambuh jadi agak lemes. Diana, ngomong-ngomong ya, semalam kita itu nonton pertandingan adu mulut antara lu sama keluarganya Wingga. Tapi kita jadi kepo nih ya. Itu kok bisa sih jabatannya si Rudi dikasih ke Wingga? Terus bagaimana si Rudi? Nganggur dong. Emang pindah, tapi pindahnya ke kantor pusat jadi lebih bagus gitu loh ibu-ibu, iya. Kalau memang pindahnya teh ke kantor pusat atau kenapa ya? Pak Rudi teh berangkat kerjanya malah pakai motor. Sekarang teh malah Pak Wingga yang pakai mobil gitunya. Itu. Karena mobilnya lagi di bengkel. Alah, Belgedes tenan toh. Ngelesnya pas. Lah, kita itu suhunya astuti. Asal tukang tipu. Pinter kamu teh. Lagian lu tuh nggak usah ngeles. Warkamsi tuh udah pada tahu ceritanya. Bikes. Rea, jangan Rea. Kangkung masih seger-seger semua nih. Assalamualaikum pagi Dani, pagi Diana. Hai. Waalaikumsalam. Lagi pada belanja nih? Iya. Ini mau ke kantor ya? Aku boleh minta tolong nggak? Tolong cariin rumah yang lebih besar dan lebih nyaman. Soalnya aku ada rencana sih untuk pindah ke rumah yang lebih nyaman dan besar. Oh, alhamdulillah bisa kok. Nanti Aini bantu cariin ya. Oh iya, makasih loh. Iya. Nah Dani pesanan sayur ibu kayak biasa ya. Siap Bu Nurul. Waalaikumsalam. Mbak Firda. Dan beli ayam seekor ya. Wah pas banget, ayamnya lagi murah nih Mbak Firda. Pas banget, tinggal satu. Oh iya. Iya. Karena ini saya nyampe duluan, jadi ini pun. Mbak, kan saya yang pesan duluan sama Dani. Mbak mendingan cari yang lain aja. Jadi ayamnya buat saya. Udah, gak usah ribut. Kan dagangan Dani masih banyak ya. Macam-macam lagi. Iya. Daging. 120. Wah pas ya Mbak ya, nggak ada kembaliannya. Woi! Gua lihat bersinar bener lu hari ini ya. Mari lo. Padahal. Gelang baru ini romannya. Mencilak bener sih gelang lu. Ini belinya pasti pakai duitnya banyak ya. Gue bisa apa kagak beli yang kayak gini? Lepas takutnya lecet. Jangan dibayangin, karena kalian gak akan bisa beli sih ibu-ibu, maaf ya. Ya juga sih. Makanya percaya sama yang saya bilang. Jadi suami saya itu pindah ke kantor pusat, gajinya lebih besar. Jadi bisa belanja apa aja gitu loh. Namanya juga kan orang baik ya, pasti rezeki ada aja. Beda sama orang jahat. Maksud lu apa? Yang jahat itu siapa? Wingga. Wingga jahat ibu-ibu. Tahu nggak sih, dia tega lo ngefitnah suami aku ya bu ibu, biar dapat jabatan suami aku. Masa iya sih? Lu nggak bohong kan? Enggak Mbak Yen, enggak bohong. Serius?
Pantesan dia sejahat Iya, itu. benar, aku nggak bohong ya. Dia fitnah suami aku, terus dia dapetin jabatan suami aku. Tapi sayangnya gaji dia nggak segede suami aku dulu. Gitu loh. Tapi anehnya lagi, istrinya bisa belanja. Terus kayak datang terus paket gitu. Kenapa ya? Iya, bener banget tuh. Tiap hari gue lihat ada tukang paket bolak-balik rumahnya. Iya kan? Piara tuyul nggak sih? Mudah-mudahan dengar ceramah tadi, ibu-ibu bertiga dapat pencerahan. Tetangga kita menter bener. Tuh lihat, gue beli TV baru aja. Waalaikumsalam. Ini Bu TV-nya. Ya. Makasih ya. Udah dibayar kan ya? Wajib, baru pulang aja kok gibah. Bu Frida. Assalamualaikum Bu Frida. Waalaikumsalam, Bu. Ih, si Neng habis beli TV baru ya. TV di rumah rusak, Bu. Udah nggak bisa nyala sama sekali. Makanya saya beli TV baru. Laiku. Katanya piara tuyul ya. Katanya mah terus suami kamu teh ngefitnah Parudinya, ngerebut posisi jabatannya. Ih, menitega pisan atunya jelma teh. Maaf ya, Bu Yayan, Bu Tut, Bu Iput, nggak boleh gitu. Kita kan baru pulang pengajian. Astagfirullahaladzim. Kok jadinya gibah? Suami saya nggak pernah fitnah Mas Rudi. Kalau memang suami saya dapat promosi, ya berarti bosnya melihat kinerja suami saya selama ini ya bagus. Makanya Mas Wingga mendapatkan promosi tersebut, bukan karena hasil memfitnah Mas Rudi, Mbak. Laki lu tuh kan baru promosinya kemarin. Tapi lu belanja-belanjanya udah dari dulu. Tiap hari kurir datang kemari, ya kan? Duit dari mana kalau bukan piara tuyul? Astagfirullahaladzim. Bu, saya itu jualan online, Bu. Makanya kurir paket suka kesini. Ngambil paket buat dianterin ke pelanggan saya. Tuh kan, makanya Bu Yayan, Bu Tut, Iput, nggak boleh ngomong sembarangan tabayun. Ah, Bu Nurul, jangan saya dong yang tabayun. Tuh, Diana yang ngasih tahu, no, suruh no dia tabayun. Oh, bener pisan eta teh. Ya iya toh Bu Nurul, kita kan katanya loh. Ya Allah, ibu-ibu, yang namanya perkataan tetap harus dijaga. Sayang loh, nanti pahalanya hilang. Kami permisi dulu kalau begitu ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Diana memfitnah saya. Mbak, saya nggak terima ya suami saya difitnah sama Mbak. Selama ini kami udah berusaha sabar loh menghadapi Mbak. Tapi kenapa sih Mbak selalu seperti ini ke kami? Ya wajar lah saya kayak gini sama kamu. Suami kamu itu udah bikin hidup saya berantakan. Suami saya dimutasi, turun jabatan. Itu semua kan karena Mas Rudi sendiri yang nggak jujur. Jangan asal ngomong kamu. Dasar gak tahu diri keluarga. Kami selalu tahu diri, Mbak. Semua yang terjadi sama Mas Rudi itu atas ulahnya sendiri. Kalau ngomong suka ngasal ya. Kayak. Hati-hati deh. Ayah. Ayah. Ini semua gara-gara kamu tahu nggak? Kamu sengaja bikin aku emosi biar anak aku pergi ke sana tuh kecelakaan. Ayo nak, aja. Pelan-pelan. Sabar. Karena Allah mengasihi hambanya yang sabar. Makasih ya.
Ini paket kamu semua, sayang. Ya? Sayang, gaji aku kan kecil, sayang. Mas, maka dari itu, aku minta sama kamu sesegera mungkin kamu harus naik jabatan. Gaji kamu juga harus balik tinggi lagi kayak dulu. Aku nggak mau kayak gini nih, Mas. Aku nggak mau. Aku nggak mau rendah, lebih rendah daripada si Firda. Serah kamu lah. Serah kamu aja. Aini, Zidan? kamu mau pulang kan? Bareng aja yuk, sekalian. Aku mau ketemu Bu Nurul. Kamu ada perlu apa sama ibu? Selama ini, Bu Nurul kan selalu kirimin aku makan siang. Nah, sekarang aku mau ngasih sesuatu buat ibu. Ya, sebagai ucapan terima kasih. Ayo. Zidan, tunggu. Sayang. Raya sakit loh. Asmanya kumat. Tunggu aja, ntar lagi juga ini Hara beraksi kok. Sayang, gimana kalau kita bawa ke rumah sakit sekarang? Ya, kesian Raya. Sayang, dengerin aku dong sayang. Iya. Dia nggak bisa tidur. Iya, Mas. Kasih air hangat, terus udah gitu kamu tungguin, ntar juga tidur kok. Jangan-jangan nih si Raya sesak nafasnya karena masih kaget. Tadi hampir dicelakain sama Firda. Terlaluan kurang ajar Firda. Aku harus kasih dia pelajaran. Kamu tahu nggak sih kalau ibu tuh suka banget sama kamu? Bahkan ibu udah nganggep kamu tuh seperti anak sendiri. Baguslah kalau ibu udah nganggap aku seperti anaknya sendiri. Jadi, kamu bisa ngerasa punya seorang kakak. Loh, kok jadi kakak sih? Ini, aku salah ngomong ya? Hah? Aku salah ngomong? Enggak apa-apa kok. Iya udah kita jalan sekarang yuk, Kak. Mbak, ya Allah, Mbak. Mbak kenapa sih kok malah nyiram saya? Mbak sengaja ya? Ternyata ada orang, kirain serpihan debu. Biasa saya lagi siram-siram tanaman, jalanan, biar menghempas debu-debu menyebalkan. Mbak Firda, Mbak Diana. Ini ada apa, Mbak? Ini loh, ini. Mbak Diana sengaja nyiram saya tapi bilangnya nggak sengaja. Kan nggak mungkin kalau Mbak Diana nggak tahu kalau saya lewat. Hah? Emangnya saya harus lihat kalau kamu lewat? Udah Mbak. Mungkin memang Mbak Diana nggak sengaja. Ya untuk Mbak Diana lain kali minta maaf kalau misalkan nggak sengaja kena Mbak Farida. Oke, kalau misalnya saya harus minta maaf, tadi kan nggak sengaja. Sekarang saya sengajain aja biar bisa minta maaf. Ya Allah, Mbak cukup, Mbak.
kamu yang minta maaf sama ini. Biar kamu gak masuk. Jadi dia tentang kalau gitu, Aini permisi ya Mbak. Makasih ya. Mari. Ini kelihatannya tetangga kita baik banget ya orangnya. Ya namanya juga orang baru, awal-awal kelihatan baik, lama-lama nusuk. Teteh cantik, kenapa atuh si Neng Raya teteh diajak tadi? Padahal kalau diajak mah ibu teh seneng, atuh meni gemes pisan ka si Neng Raya, gelis pisan budakna. Lah, kudune diajak toh. Kan mereka punya anak yang segede Raya kan? Iya emang pengennya sih tadi diajak, cuman anak aku tuh yang tipe smart gitu loh, yang sukanya belajar, nggak suka main-main. Oh gitu ya? Bu Firda, emang kenapa sih tuh program babynya? Apa masih pengen dua-duaan gitu sama Yayang Embeb? Program hamil yang dilama-lamain atau emang... Sorry. Coba cek deh ke dokter kandungan, takutnya mandul. Lazim. Mbak. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, keterlaluan banget ya? Kok kamu marah sih? Aku cuma ingetin takutnya mandul. Kamu itu kan perempuan ya. Harusnya bisa lebih menjaga perasaan sesama perempuan kan? Udah, Firda, jangan diambil hati. Udah kita jangan ribut. Udah nih, ini karena Yayan pulang pengajian aja nih sama Bu Nurul ya. Gak baik, gak usah saling panas-panasan gitu. Ya Firda kenapa? Kok kelihatan pusing gitu? Iya Bu, tiba-tiba pusing nggak tahu nih. Yaudah, sebaiknya kita pulang ya. Ayo keburu malam yuk. Mas, bisa-bisanya Firda marah-marahin aku. Ngapain sih kamu tanggepin? Anggap aja kamu nggak punya tetangga. Cukup kan? Kamu enak ngomong ya. Kamu tahu nggak ini semua terjadi karena apa? Karena kamu dimutasi, jabatan kamu turun, Firda anggap aku lebih rendah dari dia. Kamu malah nyalain aku sih? Udah bosen tau nggak denger ocehan kamu? Aku lagi kerja ini. Sayang, kamu nggak perlu balas kejahatan mereka ya. Biar nanti Allah aja yang balas. Buktinya, alhamdulillah sekarang Allah naikkan derajat kita. Usaha kamu juga alhamdulillah lancar. Kita harus terus bersyukur ya. Makasih ya Mas, kamu juga udah selalu ingetin aku. Ya, itu harus jadi tugas aku sebagai seorang suami. Sayang, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Aku tuh mual banget Mas. Ya udah, kita periksa aja ya ke rumah sakit ya. Gak usah ya, ke klinik yang di dekat sini aja biar bisa jalan kaki. Ya udah, kita jalan sekarang aja yuk. Ya, bismillah. Raya? Sayang, kenapa sayang? Sini, kamu kenapa? Sini. Aku ambil inhaler dulu ya? Mas, ini Lara, Mas, cepat Mas. Sini, duduk di sini. Kayak nafasnya pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Sayang, pelan-pelan. Inhalernya. Saya. Sayang, kamu tega ya? Udah tahu anak kita alergi kacang. Kamu kasih kue kacang. Mas, tolong deh Mas. Ini udah bukan waktunya buat marah-marahin. Aku pikirin Raya dulu dong. Ke rumah sakit deh. Ayo sayang ya. Ayo sayang. Ayo. Ayo sayang. Sayang. Ayo sayang. Ini Mas, cepet Mas. Kok nggak bisa sih? Ngadet lagi motornya. Mas gimana nih Mas, kasihan Raya Mas.
Sayang, tetangga kita kan yang punya mobil hanya Wingga. Gimana kalau kita minjem mobil Wingga? Enggak mau. Sayang, aku mohon banget. Raya ini urgent loh, harus dibawa ke rumah sakit. Ya, aku mohon sekali ini aja. Ya udah. Sayang. Ayo, Papa dulu turun. Yuk, sayang. Yang meluk Papa. Assalamualaikum. Wingga. Permisi Wingga. Mas, udah sini. Mas, mereka itu sengaja nggak mau bukain pintu, mereka tuh jahat. Mending sekarang kita ke depan, cari taksi yang lewat, tapi pasti ada. Ayo, kasihan Roy, ayo. Ayo, Mas. Ya, kita ke rumah sakit. Mas, Mbak, itu Raya kenapa? Asmanya kumat dan alergi makin parah. Kita mau bawa dia ke rumah sakit, tapi motor kita mendadak mogok. Ay, pinjam motornya sebentar ya. Iya nggak apa-apa kok Mas, Mbak. Ya sayang, ya, pinjam ya. Silakan. Ya sayang. Ya Allah, semoga Raya nggak apa-apa. Anak saya. Dari hasil pemeriksaan, riwayat penyakit yang dialami Raya, alergi dan asma, memperburuk keadaan Raya. Pasien juga tidak langsung dibawa ke rumah sakit, sehingga nyawanya tidak bisa tertolong. Raya. Jangan tinggalin mama. Raya bangun, jangan tinggalin mama. Oh iya sayang, emangnya kamu nggak terasa ya kalau usia kandungan kamu ini udah memasuki 4 minggu? Ya nggak kerasa lah Mas. Lagian aku kan juga belum telat. Terus mualnya juga baru akhir-akhir ini aja. Ya udah kalau gitu kegiatan usaha kamu mending dikurangin aja sayang. Aku takut kalau kamu kecapean. Atau kamu mau cari orang yang buat bantuin kamu? Boleh juga, lagian kan keuangan kita juga udah stabil. Jadi ya yang penting kita jagain nih calon baik kita. Mbak, Mas Dani. Mas Dani mau kemana? Saya mau ke rumahnya Mbak Diana. Loh, emangnya Mas Wingga sama Mbak Firda belum dapat kabar? Kabar apa? Raya meninggal dunia di rumah sakit. Rajiv ya Allah. Nah sekarang udah dibawa ke rumahnya. Baik Mas, ntar kami berdua menyusul ya. Ya Mas, saya duluan ya. Mas, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an. Diana, kamu harus sabar ya. Ibu tahu, pasti kamu merasa kehilangan Raya. Kamu sayang dan cinta sama Raya. Tapi Allah lebih cinta sama Raya. Makanya Raya dipanggil pulang, nak. Kamu ikhlas ya. Mbak, Aini turut berduka cita ya. Yang tabah ya Mbak. Pasti Mbak bisa ngelewatin ini semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak,
Saya turut berduka ya Mbak. Masih berani kamu kesini? Ini semua karena kamu! Ngapain kamu di sini? Pergi! Mbak, saya tahu Mbak lagi berduka, tapi saya kesini cuma mau mendoakan Raya Mbak. Saya nggak perlu doa kamu! Pergi dari sini, bawa dia pergi! Pergi! Mbak, lebih baik kita mengalah untuk keluar dulu ya Mbak. Pergi, saya bilang pergi! Kamu apa dia pergi? Saya cukup, saya. Mbak, tolong Mbak. Jangan kasar sama istri saya. Istri saya ini sekarang sedang hamil, Mbak. Nah ini, tolong bantu Firda bawa keluar ya. Iya Pak. Mari Mbak. Sabar, jangan sabar. Ayo, kasihan jenazah. Ayo kita lanjutkan doanya lagi. Ayo. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjut ya. Selamat ya Mbak. Semoga ibu sama calon adik bayinya sehat selalu. Amin. Makasih banyak Kak ini. Kamu kapan nyusul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pasti ngumpul-ngumpul makasih selamat ke Firda ya. Iya dong. Ibu juga. Selamat ya Firda. Alhamdulillah senang banget dengarnya. Tapi kamu harus hati-hati, mesti banyak istirahat, jaga makanan. Namanya juga masih hamil muda. Amin. Makasih banyak Bu Nurul. Bu. Mbak Diana baik-baik aja kan? Alhamdulillah sih. Tapi pasti dia masih merasa trauma dan sedih. Firda, kamu juga harus sabar ya menghadapi Diana. Iya Bu Nurul. Makasih ya. Bisa-bisanya dia bahagia sama kehamilan dia. Sementara aku kehilangan Raya karena dia. Aku gak terima. Dia harus ngerasain sakit yang aku rasain. Anak saya mati karena tetangga saya itu, Mbak. Dia sengaja bikin saya menderita dan tersiksa. Boneka ini bisa memenuhi keinginan kamu. Pastikan kamu menyimpan dan merawatnya dengan baik. Kalau kamu melanggar pantangan, kamu akan merasakan penderitaan yang teramat sangat menyakitkan sekali. Makasih banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak udah datang ke sini. Sama-sama, Mbak. Mas, aku sebenarnya nggak enak banget sama Mbak Diana. Kita salah nggak sih Mas bikin syukuran kayak gini? Belum lama kan Mbak Diana habis kehilangan Raya. Ya, Mas tahu. Tapi kamu nggak perlu mikir ya. Insya Allah mereka paham kok. Ya. Dasar gak punya hati. Bukannya simpati sama aku yang habis kehilangan, malah bikin acara syukuran. Tunggu aja, semuanya gak akan lama lagi. Diana, kamu ikut syukuran ya? Ayo atuh. Udah, sama tetangga mau nggak usah pakai berantem-beranteman. Kagak enak, orang rumah juga deket-deketan. Ayo. Lah, pasti ngiri ya sama Firda. Pakai ngintip-ngintip segala tah. Sok ngaku, maneh teh ngirinya makanya ente ikut acara. Kalau ngomong tuh dijaga ya. Siapa yang iri sama dia? Udah. Ibu-ibu,
tolong dijaga lisannya. Jangan sampai orang marah sakit hati. Maaf ya Diana, jangan diambil hati perkataan ibu-ibu ini. Ibu-ibu nggak boleh begitu dong. Diana kan masih berduka. Kalian salah. Aku nggak iri. Tapi aku dendam. Ayo kita masuk ibu-ibu. Firda dan Wingga pasti sudah nunggu kita. Ya udah tuh, ayo masuk aja. Ayo kita masuk. Yuk. Enggak, makasih. Udah, ayo. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak-bapak yang sudah menyempatkan hadir di syukuran 4 bulanan kami. Dan kami juga memohon doanya agar istri dan calon bayi kami sehat-sehat terus sampai persalinan nanti. Amin. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh istri saya. Silakan saya. Firda, kamu harus menderita. Kamu nggak boleh bahagia. Kenapa saya? 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 Mbak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa, Mbak? Kenapa saya? Ya Allah. Ya Allah. Firda kenapa? Apa salah makan? Enggak. Saya nggak pernah makan macam-macam kok. Saya juga selalu jaga pola makan istri saya. Dan setahu saya, istri saya tidak punya riwayat penyakit apa-apa Mbak ini. Ya Allah. Tapi kenapa Mbak Firda seperti ini? Saya juga bingung. Sakit loh. Kasih perut aku. Ya Allah, tolong. Astagfirullahaladzim. Saya enggak. Ya Allah. Ibu. Ya Allah. Aduh, di mana nih? Bu, tolong. Bu, tolong istri saya. Tolong bantu ke rumah sakit. Dani. Iya deh. Saya panggil bantuan ya, Pak. Mas, tolong, Mas. Astagfirullahaladzim. Firda, Mbak ini, tolong angkat istri saya keluar. Bu, tolong, Bu. Pucuk dah, kagak ada angin, kagak ada hujan. Tiba-tiba itu muntah terus keguguran. Kok bisa ya gitu ya? Gedes tenan toh Yen. Lah kita datang aja Bu Firda itu nggak kenapa-napa, sehat walafiat. Kok tiba-tiba gitu ya? Ule itu Ien, siapa tahu Bu Firda teh salah makan. Rasain kamu Firda. Sabar atuh seetik mah, makanya kalau mau arisan teh makan dulu yang kenyang di rumah. Ya elet, Tuti. Gue perhatiin lu dari tadi mau mamah biak aja lu. Inget-inget yang lain gak kebagian. Kata Bu Nurul gak apa-apa toh. Gak apa-apa. Iya tuh, yang lain teh nanti kehabisan sama kamu Tut. Ibu-ibu. Diana. Kinclong bener romannya. Baju baru tuh. Tas baru juga. Enggak kok, kalau bajunya sih udah dari berapa hari lalu beli. Kalau misalkan tasnya emang baru. Soalnya yang kemarin yang baru beli juga sih, tapi lecet. Aku nggak suka pakai yang lecet, jadi beli yang baru. Oh gitu. Kagak sekalian aja lu pakein temper glass kayak HP gue anti gores. Ih, tapi emang dia mah beda ya Bu. Kagak kayak si Firda. Firda mah lakinya naik jabatan aja kagak gitu-gitu amat. Apa mungkin si Firda mah lagi ngumpulin duit kali ya Bu ya? Karena mau punya anak ya? Kok malah si Firda sih yang dapat perhatian?
Iya bener, yang namanya punya anak itu pasti butuh biaya yang banyak. Belum lagi kalau biaya persalinannya sampai sesar. Belum lagi nanti besarin dan nyekolahin anak. Pasti butuh biaya. Jadi mungkin tidak rajin menabung. Tah bener pisan eta teh Bu Nurul. Apalagi sekarangnya makin tahun teh makin naik biaya sakolana. Bener. Enggeus atuh hayo we cokat-cokat. Engke teh di daharan Emang bener sih kalau Yayan pikir-pikir ya, zaman sekarang mah ya, kalau timbang ngasih makan anak doang mah, ya gampang bener. Masak mie rebus aja atuh, kuahnya banyakin, kasih garam, ya suapin deh tuh anak 5 juga kebagian semua. Yang mahal kan biaya pendidikannya ya Bu ya. Loh, anak kucing kali ya. Kasihan nanti anaknya nggak ada gizi dong. Diana mau saya bantu? Enggak. Udah gak usah so baik. Ibu gak usah repot-repot bantuin dia. Dia mah entu jatuh bukan kenapa-napa. Karena dia ketinggian aja gaya hidupnya. Jadi berat deh tuh. Karunya teuing pinggangna encok. Ya Mas. Apa-apa nih? Aku belanja itu ya buat kita loh, buat kita. Bukan buat aku doang. Aku juga beliin kamu baju biar kamu kelihatan lebih wibawa. Terus aku sebagai istri kamu nih ya, aku harus pakai baju yang bagus. Kenapa? Gengsi dong kalau enggak, ya kan? Gengsi kamu bilang? Hah? Iya. Biar kehidupan kamu tuh menter. Biar kehidupan kamu wah di depan orang. Siapa yang mau bayar ini semuanya? Siapa yang mau nutupin utang ini semuanya? Duh. Mas, udahlah, kamu tenang aja, semua udah aku atur. Yang penting kamu dengerin apa kata aku. Biar kita tetap terjaga harga dirinya dan gak terkalahkan oleh Firda sama si Wingga itu. Tenang. Tenang kamu bilang. Hah? Kepala aku tuh pusing tuh. Udah mau pecah. Gara-gara kamu semuanya tuh. Mas, kamu kenapa sih marah-marah mulu? Tenang dong, aku bilang tenang. Ah, tenang apaan sih? Heran ya, disuruh tenang, malah marah-marah. Tapi gak sakit, bukan dibantuin, malah kebanting. Aduh, ini tagihan banyak banget lagi. Mau bayar pakai apa? Utang mulu, utang terus. Bayar pakai daun apa? Terus ada. Hei, Rudy! Sini. Hei, kartu kredit kamu sudah jatuh tempo. Sekarang kamu bayar utang kamu. Saya mohon maaf. Tolong kasih waktu saya, Bang. Utang aja saya nggak punya duit, Bang. Saya mohon, Bang. Tolongin saya, Bang. Udah nggak ada waktu lagi. Penambahan waktu itu cuma berlaku buat nasabah yang punya itikat baik, bukan seperti kamu yang hilang-hilangan selalu. Tapi kan dulu saya sering bayar, Bang. Sekarang aja saya nggak punya duit, Bang. Saya mohon, Bang. Udah nggak ada cinta lagi, awas! Awas! Bang, mohon, Bang. Abang. Mohon, kasih waktu saya 1 minggu lagi. Seminggu lagi saya akan. Oke, 1 minggu. Kalau tidak, pihak bank akan minta semua aset kamu. Ya, Bang. 1 minggu ya, Bang. Mohon ya. Ingat janji kamu. Motornya kenapa ini lagi? Apes banget gua hari ini. Udah ditagih debt collector, motor gua juga mati.
Sial. Apes banget gue. Apes banget dah gue. Aduh. Gue dorong dah. Mati lagi nih motor. Aduh. Mas Rudi. Pakai motor mati lagi. Mas Rudi. Biar saya bantu Mas ya. Perlu gua bantuan lu? Mas, jangan kayak gitu Mas. Saya ini sudah capek berkonflik sama keluarga Mas Rudi. Mas Rudi juga sudah banyak bantu saya Mas. Kali ini saya cuma pengen bantu Mas Rudi, itu aja Mas. Boleh ya Mas ya? Beneran gua mau bantu gua? Insya Allah Mas, saya mau bantu Mas Rudi. Begini, gua ada utang kartu kredit. Dan jumlahnya cukup banyak. Sampai sekarang, gua nggak punya uang lagi. Lu bisa bantuin gua? Tenang, Mas Rudi tidak perlu khawatir. Insya Allah, saya akan bantu melunasi hutang kartu kredit Mas Rudi. Beneran lo? Iya Mas. Tapi ada satu hal lagi. Apa itu Mas? Lo jangan bilang istri gua tentang hal ini. Mas Rudi nggak perlu khawatir. Saya tidak akan cerita sama siapapun, termasuk sama istri Mas Rudi. Saya ikhlas bantu Mas Rudi. Oke. Ya udah, kalau gitu kita bawa motornya ke bengkel aja Mas ya. Oke. Bengkel yang di Gang Sabar itu ya? Ayo. Ya, saya bantuin Mas. Udah, gua aja. Lo ketemu di sana ya. Oh ya udah, saya susul dari belakang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sayang, kamu kok malam-malam gimana di luar sih? Nungguin kamu. Aduh, aku minta maaf ya. Soalnya tadi aku tuh habis nganterin Mas Rudi ke bengkel karena motornya tuh mogok, sayang. Oh, pantesan kamu pulangnya telat ya? Gara-gara istri Mas Rudi sering belanja online, jadi Mas Rudi sekarang banyak tagihannya, sayang, dan dikejar-kejar debt collector. Ya Allah, kok sampai segitunya ya? Ya, makanya sayang, aku tadi itu minjemin uang Mas Rudi sekalian buat benerin motornya yang mogok. Gak apa-apa kan, sayang? Gak apa-apa. Lagian kan Mas Rudi juga pernah nolong kita. Oh ya, sayang, tadi Mas Rudi juga bilang jangan sampai istrinya tahu ya kalau aku yang minjemin uang ke Mas Rudi. Kamu aku lihat hari ini lagi happy ya kok, senyum-senyum begini terus. Aku punya kabar buat kamu. Apa? Tadi aku tes pack positif. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita bakal punya bayi. Insya Allah udah ada calon baby lagi. Jadi ikut senang sayang. Doain lancar ya. Amin, mudah-mudahan sesuai yang kita harapin ya. Amin ya Allah. Aku udah siapin air panas buat kamu mandi. Ntar keburu dingin. Ya udah, makasih sayang ya. Alhamdulillah. Si Wingga itu nggak bakal jadi apa-apa kalau nggak dibantu sama Mas Rudi. Cuma bisa jadi sampah masyarakat. Gak berguna, miskin, bisa apa-apa. Mbak, astagfirullahaladzim Mbak. Mbak Diana apa-apaan sih? Ini kenapa buang sampah di tempat saya? Mbak, saya sama Mas Wingga itu nggak pernah lo jahatin Mbak. Kenapa Mbak kayak gini sih? Gak pernah jahat kamu bilang. Kamu dan suami kamu tuh udah bikin hidup saya berantakan, tahu nggak? Jadi aku pantas jahatin kalian balik. Cukup ya Mbak. Kalau Mbak terus-terusan berbuat jahat kayak gini, itu tuh bukan cuma ngerugiin saya, Mas Wingga dan juga diri Mbak sendiri, tapi juga Mas Rudi. Nggak usah sok tahu kamu. Asal Mbak tahu ya, Mas Rudi itu udah dikejar-kejar sama debt collector dan sampai diancam.
Itu semua tuh karena kelakuan Mbak, tahu nggak? Sadar. Ngomong apa sih kamu halu? Kenyataannya memang Mas Rudi itu sampai pinjem uang sama Mas Wingga. Nggak mungkin kamu bohong. Ngomong asal kamu. Nggak Tanya mungkin. aja, tanya sama Mas Rudi. Mas. Mas sini, Mas, sini. Mas, tolong ceritain sama aku, kasih tahu aku kalau dia bohong. Masa dia tuduh kamu pinjam uang sama si Wingga? Firda nggak bohong. Firda benar. Aku minjem uang sama Wingga. Sayang. Aku bener-bener gak habis pikir sama kamu, Mas. Aku udah capek-capek jaga harga diri keluarga kita, tapi apa yang kamu lakuin? Kamu pinjam uang sama musuh kita, ya? Hah? Dari segitu banyak warga di kampung sini kamu pilih Wingga. Udah cukup. Tapi aku cuma... Harga diri kamu bilang. Hah? Raya sekarang udah meninggal, udah nggak ada. Sekarang utang aku kartu kredit itu begitu banyak. Apalagi semuanya utang kamu dilipatkan ke aku. Semua ini cuman hanya image kamu. Biar kelihatan mentereng di depan orang. Aku cuma jaga harga diri kita. Harga diri apa? Gak ada harga diri kamu. Sekarang begini aja. Aku mau pergi dari rumah. Kamu bikin pusing aku, bikin sengsara hidup aku. Mas. Apa? Mas, kamu kemana? Udah, aku mau pergi. Hah? Aku gak mau stres. Mas, dengerin Mas, dengerin aku dulu Mas, tolong jangan tinggalin aku Mas. Pergi, jangan halangin aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Diana, Aini bantu ya Mbak. Gak usah pegang-pegang, gak usah so peduli kamu. Aku gak perlu bantuan kamu. Mbak, nggak apa-apa ya, Aini bantu aja. Mari Mbak. Gak usah. Astagfirullahaladzim. Allah, kasihan Mbak Diana. Hidup aku hancur karena Firda. Ini semua karena kamu. Aku akan habisin kamu, Firda. Kamu harus lebih menderita daripada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azim.
Waktu kamu udah habis, Firda. Gengs, berasa nggak sih kayak ada yang aneh-aneh gitu, kayak di film-film horor gitu? Aduh, Yen. Jangan-jangan teh ada jurig yang datang atuh. Lah iya, Rek. Ngeri tenanan toh. Mulai aja ya. Astagfirullahaladzim, kita kan lagi ngaji. Ayo dilanjutkan. Ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Firda, aku nggak akan pernah lepasin kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu berbuat jahat. Apalagi kamu sudah bekerja sama dengan iblis. Kamu nggak akan pernah bisa menghalangi saya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Suara apa ya, Bu? Itu kenceng banget. Jangan-jangan mah itu suara petasan atunya. Tapi itu mungkin atuh. Dari di teh anak-anak kecil main petasan. Suara naon atuh Yen? Ayo, kita kan lagi ngaji, mesti percaya sama Allah. Insya Allah, kita pasti dilindungi Allah, ibu-ibu. Ayo, kita lanjutkan ngajinya. Ayo. Ya udah Mbak. Mbak.
Hati-hati ya di jalan. Kenapa, Ai? Saya nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja. Nggak apa-apa, ini cuman kan Mbak lagi hamil. Ini takut Mbak kenapa-napa, jadi harus dijaga banget kesehatan kondisinya. Gimana kalau Aini anterin pulang aja ya? Gak usah, orang rumahnya juga udah deket kok. Ya, saya baik-baik aja, bisa pulang sendiri. Ya. Kamu pulang aja. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Kok rasanya kayak ada yang ngikutin ya? Mbak Diana, tolong berhenti ya Mbak. Tolong jangan kayak gini Mbak. Kenapa sih saya salah apa sama Mbak? Kok Mbak sampai kayak gini sih Mbak? Kamu harus Firda. Kamu udah ngancurin hidup aku. Kamu harus bayar semua ini. Mbak tolong jangan kayak gini Mbak. Aku gak akan pernah lepasin kamu. Mbak, berhenti Mbak. Kamu udah ngerusak hidup aku, Firda. Kamu harus bayar semua ini, Firda. Mbak, apa Mbak? Aku jadi kepikiran sama Mbak Firda ya. Perasaan aku jadi gak enak. Aku susul aja deh. Tolong! 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 Astagfirullahaladzim. Mbak Firda? Ya Allah, Jidan. Kenapa Mbak Firda? Kenapa bisa seperti ini? Kepalanya terbentak-bentak keras. Ya Allah, kalau gitu bantu aku. Bawa Mbak Firda ke rumah sakit sekarang, ya? Gak usah, Ai. Kamu lebih baik cari Mbak Diana aja, Ai. Sepertinya Mbak Diana lebih butuh bantuan. Tadi saya lihat perutnya berdarah. Saya khawatir banget, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Terus Mbak Diana kemana, Mbak? Tadi ke arah sana, Ai. Coba kamu cari, Ai. Aini, Kamu kejar dulu aja. kamu jaga di sini ya. Biar aku yang ngejar Mariana. Iya udah. Ya Allah, Mbak. Beneran nggak apa-apa, nggak usah ke rumah sakit. Nggak apa-apa, Ai. Aku mau pulang aja. Oh. Sa
segera bertobatlah pada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Penerima Tobat. Allah, ujian apa lagi? Sampai kapan aku begini? Ya Allah. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Saat ini istrimu sedang di rumah sakit. Segera temui dia. Biarlah Diana yang sadar sendiri. Saya udah capek. Saya udah capek banget. Maafkanlah kesalahannya. Saya tahu, di lubuk hatimu yang terdalam, kamu masih menyayangi istrimu. Sayang, buat apa kalau setiap hari aku menderita hidup sama dia? Nggak ada gunanya rasa sayang itu. Saat ini, istrimu sangat membutuhkanmu. Di saat seperti inilah, seorang istri membutuhkan peran suaminya. Dia membutuhkan kamu di sisinya. Jangan menghindar. Inilah saatnya kalian bisa memulai kembali hidup yang baru bersama. Ya, saya akan mulai dari awal hidup bersama Diana. Mas Rudi. Ya sayang, aku di sini. Usir mereka. Kenapa mereka ada di sini pergi? Sayang, sabar. Sabar, sayang. Kamu tahu, Wingga yang sudah biayai pengobatan kamu. Wingga yang bayar. Dan kamu tahu, Firda sudah rela terluka demi nolongin kau. Firda dan Wingga tolongin aku. Iya. Mbak Diana, Mas Rudi, maafin saya sama Mas Wingga ya. Kalau selama ini ada perkataan dan perbuatan kami yang melukai kalian. Jujur Mbak, saya pengen banget kita kayak dulu lagi. Kita saling menyayangi, saling membantu. Tanpa ada rasa iri dan dengki. Maafin aku. Maafin aku. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi.
Mbak Diana, iri hati dan dendam tidak akan membuat hidup kita jadi tenang. Hidup itu adalah anugerah. Dan hidup kita akan lebih tenang tanpa kebencian. Jidan benar Diana, sebagai manusia pasti kita pernah berbuat salah. Tapi jangan sampai nafsu amarah membakar kita. Tidak ada salahnya untuk kita saling bermaafan. Alhamdulillah, dengan begini semua perselisihan berakhir.